Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ragam Tutorial. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin tutorial bagaimana cara mengganti kampas rem ya di sepeda motor. Jenisnya disc brake ya ini ya, atau rem cakram ya. Teman-teman, untuk tutorial ini walaupun ini motor Honda ya, motor Yamaha, tapi tutorial ini berlaku untuk semua jenis kendaraan ya. Untuk sepeda motor ya ada perbedaan sedikit ya, perbedaannya nggak begitu jauh ya, hanya di as saja di sini nih. Ini kan asnya modelnya kancing ya, ini harusnya dua nih, tapi yang satu hilang dulu, jatuh nggak ketemu. Nah ini adalah yang jenis single piston ya, ada yang double piston. Ini di sini ada dua. Nah ini single piston. Biasanya kalau perbedaannya di sini asnya di sini terus ada baut L ya, bukannya pakai kunci L. Biasanya sih yang double piston ya. Nah ini udah tipis banget udah tipis banget dan harus diganti. Nah ini adalah pistonnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menekan dari piston ini ya, menekan. Caranya gimana? Paling mudah menggunakan obeng besar seperti ini. Kita puter ya, kita pelintir gini, pelintir. Nah seperti ini, kita pelintir. Nah kita putar teman-teman. Nah tuh, kita putar, kita masukkan pistonnya ke dalam lagi ya, kita masukkan ke dalam lagi. Nanti kalau kita nggak masukkan, kita pasang lagi susah ya, kan kampas yang baru tebal. Terus untuk masuk ke dalam sini sulit nanti kalau nggak di masukkan lagi. Kita masukkan seperti ini. Ini paling mudah nih pakai obeng besar seperti ini teman-teman. Nah setelah itu kita cabut ini asnya ini ya, yang buat mengikat kampas nih, kita cabut. Nah ini adalah pemegang kampas. Seperti ini adanya di sini, yang besar nih lubangnya, dan kampas satunya dah. Oke, ini pistonnya ya, pistonnya. Jadi kalau yang double piston ada dua pistonnya. Kebetulan ini karetnya juga rusak, ini masih ganti nih. Nanti pemasangannya nih buat motor yang sejenis ini ya, Mio Soul GT lah, Jupiter nih sama nih. Posisi ini masuk ke sini. Nah posisi ini seperti ini, posisinya seperti ini. Terus kampas yang satunya di sini. Ini posisinya di sini. Posisinya di sini, hit kebalik. Nah yang ada ini kan ada satu sisi yang cuma satu ya. Nah, ini kan pisah nih, antara ini sama ini kan pisah. Nah kita pasangnya seperti ini. Karena apa? Karena kampas yang satu ini yang lubangnya besar ini diam ya, dia tidak bergerak ya. Nah posisinya seperti ini, dia diam. Nanti yang jalan ini kalipernya, atau orang bilang pala babi nih, dia yang akan jalan. Piston jalan, dia akan menekan. Nah lepas lagi gitu. Makanya kalau yang macet nih, nggak mau gerak nih, biasanya ngancing. Nah ini karetnya udah rusak nih, saya mau ganti nih juga.
mau ganti. Jadi kalau direm udah klotak, dari karetnya rusak. Oke teman-teman, saya ambilkan yang baru dulu karetnya. Nah ini saya ganti yang baru. Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang masih belum paham ya rem disc brake ya, rem cakram ya, kita kan memperbaiki, paling nggak kita tahulah cara kerjanya biar lebih mudah dalam memperbaiki apapun itu ya, medianya yang kita perbaiki. Nah ini adalah rem cakram. Jadi rem cakram kan terdiri dari dua komponen ya, dua komponen inti, yaitu master yang ada di atas, terus ini adalah kaliper atau saya bilang tadi kepala babi, dan selang ya. Ada 3 komponen dan satu medianya untuk media pendorong, yaitu minyak rem. Minyak rem itu ada 2 jenis, yaitu minyak rem jenisnya dot 3 sama dot 4. Untuk kendaraan sepeda motor seperti ini menggunakan dot 4, dan untuk kendaraan roda 4 atau lebih menggunakan dot 3. Jadi teman-teman harus mengerti juga bagaimana cara untuk memperbaiki itu, harus dengan kita tahu cara kerjanya, itu akan lebih mudah. Jadi cara kerjanya untuk rem cakram ini ya, untuk yang teman-teman mungkin yang masih kurang paham. Nah jadi minyak rem itu kan ada di atas ya, di master ya, di master. Kemudian setelah dipompa, minyak rem akan turun dan menekan piston ini, dilanjutkan ke kampas. Nah kampas mencengkram piringan atau disnya ini. Rem cakram seperti ini ada 2 jenis ya, ada yang ABS, ada yang non ABS. Apa sih bedanya ABS sama non ABS? Jadi kalau ABS itu dia dalam pengereman tidak stuck, artinya kalau kita rem mendadak dia tidak langsung berhenti gitu, enggak. Beda sama non ABS ya. Jadi kalau non ABS itu dia berhenti, langsung stuck. Jadi banyak kejadian waktu ngerem itu kendaraannya ada yang melintir ya kan, ada yang oleng, apalagi kondisinya jalan licin ya, itu berbahaya sekali. Makanya para orang pinter nah, insinyur otomotif menciptakan rem ABS. Ngomong-ngomong kok karetnya susah bener ya, jangan-jangan beda lagi. Oh salah naruh saya. Oke teman-teman, kalau rem non ABS itu direm langsung stuck, berhenti, makanya dia bisa terpelincir atau selip gitu ya, selip. Beda dengan rem ABS. Kalau rem ABS itu dia cara kerjanya, jadi pada saat dia direm mendadak dia tidak stuck, berhenti, enggak, dia berputar berhenti, berputar berhenti, berputar berhenti. Jadi dalam menghentikan kendaraan dia memiliki ritme. Jadi ini piston main, dicengkram lepas, cengkram lepas, cengkram lepas, seperti itu. Jadi makanya untuk rem ABS itu keunggulannya jarang selip pada saat rem mendadak gitu ya. Tapi apabila dengan jarak yang pendek, misalnya kendaraan itu tidak menjaga jarak, rem ABS tidak bisa bekerja ya, karena rem ABS itu sifatnya dia tidak langsung berhenti, jadi memakai tempo. Nah set gitu. Jadi beda sama rem yang non ABS.
Nah teman-teman, ini sudah seperti ini ya. Kita ambil kampas yang baru. Ini saya memang sengaja pakai yang non ori karena sifatnya lebih empuk ya teman-teman. Ini nih Yamaha ini sangat cepat kemakan ini apa cakramnya nih, makanya saya lebih suka yang biasa, yang non ori ya. Nah kita pasang ini posisi seperti ini, ini agak melengkung nih. Nah dia karena menekan kampas ya. Nah seperti ini. Kemudian ini di sini. Nah, ini nggak boleh macet ini teman-teman. Kita pasang kampas yang baru. Mana kampas yang baru? Nah, ini posisinya ini masuk ke sini, dalam sini. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Kita pasang bat nahan dulu. Nah pasang yang besar. Ini masuk lubang sini. Nah jangan kebalik ya, seperti ini. Nah baru masukkan as. Nah, seperti teman-teman. Oke, sorry, ini harusnya posisinya pas pinggir sini ya. Nah pas ini, jadi dia tidak bergerak, dia diam. Yang bergerak yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Posisi piston harus masuk ke dalam ya, agar mudah nanti kita masukin ke sini. Oke, kita kancing. Mana lubang kancingnya? Oke, sudah jadi teman-teman. Seperti ini, mudah banget ya. Mudah banget, kita tinggal pasang di sini. Oh, enak kan? Pasang bautnya. Mengencangkan ini jangan terlalu kencang banget ya, yang penting kencang lah, artinya nggak kayak ngencengin bat roda, nantinya susah dibukanya. Nah setelah udah selesai baru kita pompa. Nah, perhatikan, nah, pistonnya naik maju. Nah ini udah nih, mantap teman-teman. Oke, semoga bermanfaat tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.